Jumpa lagi kali ini di Pojok Belajar, Meja Belajar Kristen Cerdas. Apa kabar para hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pembicara, seminar KKR? Wah, ini pandemi berkepanjangan ini, tapi tentunya hamba-hamba Tuhan tetap sibuk dengan khotbah-khotbah digitalnya. Nah, tim Kristen Cerdas kali ini memberi apresiasi untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah sangat produktif di dalam berkhotbah, dan kami memberikan dukungan informasi-informasi saja tentang topik-topik khotbah yang relevan di bulan Juni. Tips khotbah di bulan Juni. Kalau soal analisis Alkitab, soal eksegesa, soal mengeksposisi, tentu Bapak Ibu para pendeta hamba Tuhan sudah ahli, bahkan banyak pendeta yang menjadi dosen teologi sudah pakar. Nah, karena itu dari kami tim Kristen Cerdas hari ini memberikan informasi umum tentang isu-isu global khusus di bulan Juni yang bisa dipakai untuk ilustrasi atau aplikasi atau konteks supaya khotbah-khotbah kita relevan, khotbah-khotbah kita membumi. Dan kita melihat di bulan Juni ini ada apa saja. Tentu ada banyak isu yang bisa kita pakai, kita bahas di khotbah kita. Tetapi kali ini kita akan belajar hari-hari peringatan atau hari-hari besar internasional apa saja yang ada di bulan Juni yang bisa dipakai untuk bahan-bahan khotbah. Ini salah satunya buku karya Zulkifli, ada banyak buku lain. Nah, kita lihat di bulan Juni ada apa saja. Ya, kita lihat banyak tanggal di bulan Juni yang ternyata merupakan hari-hari peringatan internasional yang bisa Anda pakai untuk bahan khotbah. Oke. Yang pertama tanggal 1 Juni, kalau di Indonesia itu hari lahir Pancasila. Tetapi di internasional itu ternyata adalah Hari Susu Sedunia. Ya, ini diperingati oleh sebagai World Milk Day sebagai organisasi PBB FAO, Food and Agriculture. Tentu Hari Susu ini memperingati tentang bagaimana susu sebagai berkah alam ya untuk kesehatan. Nah, Anda bisa pakai ini Hari Susu ini banyak ya. Konteksnya silahkan Anda pilih sendiri, bisa tentang topik-topik kesehatan, tentang bagaimana kesehatan anak, atau tentang ilustrasi juga bisa menurut saya, karena Alkitab juga mengajarkan susu sebagai sebagai perbandingan ya. Engkau belum bisa makan keras tapi baru minum susu ya. Nah, itu bisa dipakai juga. Oke, tanggal 1 Juni adalah Hari Susu Sedunia. Tanggal 4 Juni adalah Hari Anak Korban Perang. Nah, jadi kalau pas berkhotbah, Anda berkhotbah di sekitar tanggal 4 Juni, ini menarik ini. Ini adalah peringatan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai Hari Anak Korban Perang. Nah, Anda bisa relevansikan, mungkin khotbah tentang anak, mungkin Anda guru-guru sekolah minggu bisa membahas atau bahkan memakai peringatan ini untuk topik khusus ya. Tentang perang ini kan juga luas. Perang di dalam rumah tangga itu lebih mengerikan, gitu. Nah, jadi ini peringatan tentang perang. Cuman konteksnya ini agak sedikit historis ya. Karena peringatan Hari Anak Korban Perang ini, kalau konteks PBB yang peringatan itu, ini memperingati korban perang akibat agresi Israel ke Palestina. Nah, ini lagi-lagi ini tahun 83. Nah, ini menarik kalau Anda mau khotbah tentang Israel atau tentang akhir zaman. Ini menarik ini. Cuman memang perlu diselidiki lebih khusus supaya tidak menjadi khotbah yang politis ya. Oke, 5 Juni adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ini diperingati sejak tahun 72 oleh PBB. Ya, Hari Lingkungan Hidup ini topik yang menarik. Kita bisa berkhotbah tentang bagaimana tanggung jawab Kristen terhadap alam, tentang teologi ekologi, tentang bagaimana kita harus bertanggung jawab di dalam pembangunan. Ya, kalau orang Injili mungkin membedakan antara pembangunan budaya dan pembangunan rohani, dan semua umat manusia bertanggung jawab untuk pembangunan alam. Ini menarik, apalagi sekarang ini zamannya perubahan iklim. Ini sudah bulan Juni di 2021, masih hujan, bahkan
diperkirakan akan terus hujan lebat. Nah, ini ada global warming, kemudian ada perubahan iklim, ada bencana, ada kekeringan. Ini topik ini menarik. Dan bagaimana orang Kristen harus mensikapinya? Wah, ini khotbah tentang lingkungan ini luar biasa. Jadi jangan lupa tanggal 5 Juni kalau Anda berkhotbah di sekitar bulan ini, ya ambillah tema-tema, ambillah topik-topik terkait dengan lingkungan. Kemudian tanggal 8 Juni adalah Hari Laut Sedunia. Ini World Ocean Day, itu diperingati sejak tahun berapa nih? 92. Ya, ini berkah laut ini banyak sekali. Nah, Hari Laut ini menarik karena bicara air, bicara laut, bicara danau, bicara ini macam-macam ya. Apalagi para murid Yesus itu semua kebanyakan nelayan dan ilustrasi-ilustrasi tentang laut. Wah, ini bisa dipakai. Jadi kalau Anda pas berkhotbah pas tanggal-tanggal itu 8 Juni, ingat ada Hari Laut Sedunia. Bisa dipakai sebagai ilustrasi, bisa dipakai sebagai topik, bahkan menurut saya bisa dipakai sebagai kalau misalnya teman-teman hamba Tuhan yang melayani di daerah pesisir atau di kalangan nelayan, nah ini menarik, topik yang menarik ini Hari Laut Sedunia, bagaimana bekerja di laut, bagaimana Tuhan melindungi dari bencana. Apalagi laut kita ini bukan hanya membawa berkah, tapi juga bencana, ada tsunami, ada gelombang laut yang ya, oke ya. Jadi tanggal 1 Juni, 4 Juni, 5 Juni, kemudian 8 Juni. Masih ada lagi ya. 12 Juni itu adalah hari peringatan khusus, namanya Hari Menentang Pekerja Anak. Ya, jadi memang secara hukum anak itu tidak atau belum diperbolehkan untuk bekerja, harus dilindungi. Nah, makanya ada organisasi pekerja, organisasi buruh sedunia ini di bawah PBB ini memberikan peringatan khusus supaya kita jangan mempekerjakan anak. Ini menarik, ini khotbah-khotbah tentang anak, khotbah-khotbah untuk orang tua, ya, untuk keluarga muda, untuk keluarga, untuk diklat pranikah misalnya, atau katekisasi pranikah, ini penting ya, sikap terhadap anak. Jadi kalau pas tanggal 12 Juni Anda berkhotbah, nah ini ayo khotbah tentang anak ya. Kemudian tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Wah, topik tentang darah ini menarik karena darah Kristus itulah yang menyembuhkan, menebus dosa kita. Nah, kalau konteksnya 14 Juni ini donor darah itu banyak diperingati oleh organisasi internasional, PBB, WHO, Palang Merah Internasional. Ini tentang, nah kalau konteksnya itu peringatan, ini ada Landsteiner, itu penemu tentang sistem golongan darah. Jadi memperingati hari lahirnya beliau. Tetapi kalau bicara tentang darah, ini topik yang menarik. Anda berkhotbah pas 14 Juni. Wah, ini tema tentang darah ini menarik. Termasuk tentang kesehatan, termasuk tentang kemanusiaan, bagaimana kita menyumbangkan darah itu, apakah alkitabiah atau tidak ya. Wah, itu menarik. Jadi seminar sendiri dong. Bisa kerjasama dengan PMI. Ya, bisa kerjasama dengan lembaga kesehatan untuk membahas atau membuat seminar atau khotbah atau bahkan KKR tentang donor darah. Oke. Tanggal 17 Juni itu disebut peringatan Hari Degradasi Lahan. Jadi ini lagi-lagi tentang lingkungan hidup, lahan-lahan tanah yang kering, yang rusak. Itu menjadi perhatian khusus PBB sejak tahun 98. Jadi ini penting sekali, lagi-lagi tentang lahan, tentang kekeringan, tentang lahan yang rusak. Ini perlu. Lalu sikap Kristen bagaimana ya? Apakah kita bisa mendoakan tanah menjadi bagus? Nah, ada peristiwa transformasi yang terjadi di Almalonga di Guatemala. Ketika Tuhan melawat kota itu bukan hanya diberkati sehingga banyak pertobatan, tetapi ada perubahan drastis di tanahnya. Tanahnya mereka yang tandus berubah menjadi tanah yang sangat subur. Nanti satu saat Kristen Cerdas akan membahasnya. Jadi topik tentang tanah, topik tentang lahan, topik tentang pertanian, topik tentang alam itu relevan sekali dan kita menghadapinya. Orang Kristen harus bagaimana? Banyak orang Kristen yang bekerja berkaitan dengan tanah. Ada petani, ada nelayan, penambak, ada tugas di kehutanan, lalu bagaimana sikap kita. Jadi kita mesti mengembangkan khotbah-khotbah kita supaya relevan dengan apa yang sedang menjadi isu yang aktual hari ini. Jadi misalnya kalau Anda berkhotbah di sekitar
12 Juni ya singgunglah tentang anak. Kalau pas di 14 Juni, nah ini menarik, ini ada isu besar donor darah. Kalau pas di 17 Juni, nah kembali tentang alam kita bicara. Kemudian masih ada lagi terakhir 20 Juni adalah Hari Ayah Sedunia. Jadi begini, Hari Ayah ini sebetulnya diperingati banyak negara dan beda-beda. Misalnya kalau di Cina itu Hari Ayahnya itu tanggal 8 Agustus. Kalau di Thailand itu tanggal 5 Desember ya. Tapi banyak yang negara-negara yang memperingati di minggu ketiga bulan Juni, sehingga secara internasional itu kebanyakan orang memakai 20 Juni sebagai Hari Ayah Sedunia. Nah, ini menarik, topik ini menarik karena dunia sedang membicarakan ayah. Nah, bagaimana orang Kristen juga harus lebih canggih dong bicara soal ayah, karena ini kan bicara firman Tuhan, kehidupan keluarga, bagaimana seorang laki-laki menjadi suami yang baik, ayah yang baik, pemimpin yang baik. Wah, banyak sekali nih Bapak Ibu saudara, sebagai pengkhotbah, sebagai pembicara sudah ahli semuanya. Ya, tim Kristen Cerdas hanya memperingatkan, mengingatkan bahwa tanggal 20 Juni ini hari ayah. Ayo dong pakai khotbah. Kita tunggu khotbah-khotbah hebat tentang ayah. 21 Juni ini menarik, Hari Musik Sedunia. 21 Juni adalah Hari Musik Sedunia. Ini tahun 82 dimulai ya. Ya, jadi peringatan ini mengatakan bahwa musik itu anugerah. Makanya di negara-negara barat pas Hari Musik Internasional itu semua orang boleh bermain musik dan jangan membayar soal musik, karena musik itu milik semuanya, intinya kayak gitu. Nah, ini menarik, musik selalu menarik karena kita ini menjadi bagian penting dari Kristen, yaitu bagaimana musik untuk pelayanan, pujian, penyembahan, praise worship. Apa bedanya musik dunia dan musik Kristen? Bolehkah orang Kristen menyanyikan lagu dunia? Nah, ini topik yang tidak ada habis-habisnya. Ya, teman-teman yang melayani di pujian penyembahan, nah ini adalah isu yang bagus, di mana tanggal 21 Juni adalah Hari Musik Sedunia. Ayo dong, ditunggu khotbah-khotbah tentang Hari Musik Sedunia. Kemudian tanggal 26 Juni ini ada 2 hari penting. Satu, Hari Narkoba Sedunia. Ya, kita sudah tahu narkobanya sih tidak salah, karena memang obat-obat itu digunakan untuk kesehatan kalau dipakainya benar. Jadi yang salah itu adalah penyalahgunaan narkoba. Jadi ini jangan salah ya. Jangan kita lalu menyalahkan obatnya. Obatnya nggak salah. Banyak terapi kesehatan yang memerlukan obat-obat berbahaya, tetapi dengan cara yang benar. Nah, yang salah itu adalah penyalahgunaannya. Tapi yang dibutuhkan bagaimana khotbah-khotbah, seminar-seminar Kristen tentang narkoba. Ya, Hari Narkoba 26 Juni. Dan 26 Juni adalah juga Hari Peduli Korban Penyiksaan. Nah, korban penyiksaan ini sejak tahun 87. Karena ternyata penyiksaan di seluruh dunia ini masih banyak, termasuk penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Di negara-negara yang anti-Kristen masih sangat banyak. Dan penyiksaan ini sendiri juga dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Semua rasul-rasul, murid-murid Yesus itu kan meninggal martir karena disiksa, karena dianiaya. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri itu juga disiksa, dianiaya. Bukan hanya meninggal disalib, tapi sebelum itu kita lihat bagaimana beliau, Tuhan kita Yesus itu disiksa, dianiaya. Sehingga topik penyiksaan itu tetap relevan sampai kapanpun. Dan itu bagian integral dari kekristenan. Dan banyak hal, makanya KDRT itu kan juga bagian, salah satunya kan penyiksaan. Nah, ditunggu dong khotbah-khotbah tentang KDRT, tentang penyiksaan, tentang bagaimana aniaya. Nah, itu teman-teman hamba Tuhan, teman-teman pengkhotbah, supaya khotbah-khotbah Anda semakin kreatif, semakin membumi, semakin relevan. Dan sebetulnya begini, ketika khotbah-khotbah Kristen itu membahas isu-isu global, kita bisa melempar khotbah-khotbah kita bukan hanya di kalangan internal Kristen, tetapi juga kita bisa sharingkan di kalangan publik, karena publik sebetulnya juga menunggu-nunggu apa komentar, pandangan, pendapat Kristen mengenai isu-isu global. Oke, saya dukung full semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pengkhotbah. Ayo bangkit bersama-sama. Haryadi Baskoro, Kristen Cerdas.